Contoh, kapai sekolah, bambiak sepatu, lataan di kapalo. Itu contoh sumbang. Kasarnya contoh apa lagi? Nak murah awak memahami. Op, diganti awak ngecek deh. Mengapa lo? Ya, sumbang dua baleh. Sumbang itu artinya tidak meletakkan sesuatu pada tampeknya. Contoh, kapai ke sekolah, ambil sepatu, diarak sepatu, lalu pasangkan di kapalo. Kira-kira sumbang atau tidak? Lah paham wak itu sumbang? Tidak meletakkan sesuatu pada tampeknya. Kemudian awak berangkat ke sekolah, awak setel jilbab awak, disetrika rapi-rapi, diage kispray, diage segala macamnya. Lalu awak pasang elok-elok, tapi awak pasang di pinggang. Sumbang atau tidak? Sumbang. Murah contoh sumbang. Inilah paham sumbang. Cie, indak meletakkan sesuatu pada tampeknya. Kemudian dalam Kamus Besar Minangkabau. Dalam Kamus Besar Minangkabau Indonesia, sumbang diartikan sebagai perilaku menyimpang dan perilaku janggal serta merupakan salah satu kaidah hukum dalam adat Minangkabau. Disumbang ko perilaku janggal atau perilaku menyimpang. Kalau dalam adat Minangkabaunya merupakan suatu kaidah yang berpengaruh. Dalam kaidah dalam adat Minangkabau, sumbangko merupakan suatu kaidah yang sangat berpengaruh. Kemudian sumbang menurut adat Minangkabau. Sumbang menurut adat Minangkabau adalah sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat. Kasanya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sumbang berperilaku menyimpang, artinya samojo orang dan indak beradat. Iya. Tadi, orang yang melakukan perilaku menyimpang dalam adat Minangkabau, diartikan dalam adat Minangkabau samojo orang nan indak beradat. Contoh, saya namanya Rizky. Rizky dari Kampung 5 Rizky. Sumawang. Saya datuk awak. Saya tahu awak datuk awak. Tidak tahu awak datuk. Baalai. Kok kabar bini besok baru awak mencari mama awak. Nampak dosi baik itu juga. Kok ditanya surang-surang kini, ndak tahu dinyo mamaknya. Jangan datuknya nan ditanya, mamaknya saja kadang-kadang ndak tahu. Inilah perlu yang kita perbaiki ke depan. Manan mamak, manan datuk. Ya, entah di mana saja sekarang ini permasalahannya itu saja. Kenal dengan mamak, kenal dengan datuknya, datuk kaumnya, hanya apabila ada urusan untuk menyelesaikan permasalahan, meminta izin nikah. Itu para lu mak, para lu datuk rinya tu. Di awak kini ndak mode itu. Kalau awak sebagai bujang di Minangkabau, gadih di Minangkabau, para lu awak ketahui. Siapa para lu awak tahu. Selain dari orang tua kita yang bertanggung jawab besar itu, yang berperan besar itu terhadap keluarganya adalah mama. Jadi kalau awak jadi orang tua, besok kalau anak laki-laki, keindak hanya sebagai ayah, tapi sebagai mama dek kemanakan. Anan mama. Nen mama lah tahu. Paman bahasa Indonesianya. Cuma dari pihak saudara ibu. Saudara laki-laki dari ibu itu mama. Ya. Beko dari situ kalau lagi mengarati awak secara ranji di Minangkabau itu, beko murah pulo awak mempelajari ilmu waris dalam ilmu Islam. Itu gunanya dikaji ranji dalam adat Minangkabau. Sehingga mudah mengaji waris. Ya, anak-anak Pak di belakang, anak-anak Ustadz yang di belakang. Sianan mama tu? Saudara laki-laki dari ibu.
apakah saudara laki-lakinya itu kandung neng kandung mbak? Saya ju ibunya jawab mak awak. Ada juga saudara laki yang seayah, mama jo. Iya, saudara laki-laki ibu tapi nyo seayah ju ibunya, itu tetap mama jo dia gitu. Kemudian ada lagi saudara laki-laki ibu itu yang hanya seibu dengan ibu kita, berarti sesukunya. Ah, ya mama jo. Dan seayah tadi sukunya berbeda karena amaknya berbeda juga mak awak. Ah, tapi tetap mama karena saudara laki-laki dari ibu. Perlu cari tahu. Awak kira-kira bahwa orang mama awak nan tahu awak. Itu nama mama dakek tu. Ya, neng kandung. Saudara kandung dari ibu. Nah, saudara laki-laki seayah dari ibu. Saudara laki-laki seibu dari ibu. Tunan mama. Kau perlu wak umur wak kini lah 8 balik. Kalau target wak menikah umur 22 setelah selesai S1 nanti, perlu wak mencari mama. Kini tidak perlu dah pak. Perlu kini surat di kantor kuah lah keluar. Surat kantor wali negari, kemudian surat dari kuah. Selesai penyelesaian permasalahan. Nan datuk aja mama kau tidak perlu dah wak kini dah. Indak ba itu dah. Kalau awak laki-laki Minangkabau atau gadis Minangkabau. Setidaknya nanti kita kenal dengan keluarga kita, siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga gitu. Inilah itu mengenai mama ya. Sumbang menurut adat Minangkabau adalah sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat. Artinya samojo urang nan indak beradat, itu perlu sumbang. Kemudian sumbang menurut adat Minangkabau belum tentu sumbang menurut adat istiadat di tempat lain. Nyos sumbang. Kemudian kita lihat lagi. Sumbang tadi bermakna tidak meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam Kamus Besar Minangkabau, sumbang diartikan perilaku menyimpang. Ya, kita lihat lagi. Kalau sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh yaitu dua baleh perilaku yang sumbang atau tercela namun belum bisa dikategorikan pada perbuatan salah. Nah, kau sumbang jo perbuatan salah jangan disamuan beko. Perlu wak kaji-kaji juga sekete wak pahami ya. Tercela namun belum bisa dikategorikan pada perbuatan salah. Artinya perbuatan ini tidak salah tapi janggal di mata orang Minang. Tunan sumbang. Ndak salah do. Tapi jangga dicaliak. Abeko amo deh contohnya tuh. Ndak salah tapi jangga dicaliak. Tetap sumbang di Minangkabau. Kalau menurut Rizal Ghani menyatakan bahwa pengertian sumbang dua baleh adalah segala sesuatu aturan di Minangkabau yang terlihat dari perilaku menyimpang. Sumbang dua baleh ini tertulis sumbernya dari Tambo dan semacam nilai adat yang dianut secara turun-temurun berupa nasihat ya, berupa nasihat ayah yang sering diberikan kepada anak perempuannya. Panduan untuk mengatur tingkah laku seorang wanita agar tidak menyimpang dari kodrat dan masyarakat. Di dalam masyarakat. Kemudian sebagai aturan untuk menjaga wanita Minangkabau agar tetap sebagai wanita yang terhormat, dipandang dalam adat serta dapat menjaga keistimewaan yang diberikan kepadanya. Ke wanita dulu, wanita Minangkabau. Tolong perhatikan yuk. Kalau awak nak dipandang elok, nak dinilai istimewa dalam negari,
jago kurenah, jago kutik etika, jago tingkah laku, jago perangai. Kini awak lain nak diharagoi, tapi awak ndak pandai mengharagoi orang lain. Awak lain nak dihormati, tapi indak pandai menghormati orang lain. Jangankan orang lain nan kawak hormati, diri awak saja ndak mampu kita hormati. Contohnya saja, sembahyang 5 kali sehari semalam yang diperintahkan ke diri awak, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tapi berani awak melanggar? Berani? Aco awak langgar? Ado nan nindak, ado nan ndak melanggar, ado nan melanggar. Nan melanggar kok alasan awak mendak solat itu. Kalau padusi yolah ilah. Ada penyebabnya tidak boleh melakukan salat karena dalam keadaan berhadas besar. Kok laki-laki bah? Kok kalau apa tanya kok jujur-jujur saja, apa indak membuli dah ya, tapi menjawab jujur saja. Siapa nilai salat subuh tadi subuh? Jujur sajalah. Yang paling tuh jujur kepada diri sendiri itu lebih mudah daripada jujur pada orang lain. Tapi tidak maksud mempermalukan ya, tidak maksud membuli. Tapi mengakui kesalahan kita itu akan lebih menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lai banyak yang menunjuk, tapi ada nan indak menunjuk. Nan indak menunjuk ndak sembahyang subuh pagi tadi, besok subuh aja ndak sembahyang ya lain. Wajib hukumnya. Apa ndak berang? Ustaz ndak berang kalau ndak sembahyang subuh itu kan urusan awak je Tuhan. Tapi kira-kira malu awak atau indak ke diri awak? Jangan ke orang lain. Jangan ke orang lain. Ke diri awak malu awak atau indak ketika awak langgar aturan-aturan yang awak lah sepakati. Bila aturan kau awak sepakati? Alun lahi awak ke dunia kau laila ada kesepakatan awak je Tuhan. Ada kesepakatan awak je Allah. Untuk apa awak dilahirkan ke dunia kau? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Aku. Kan itu janji anak. Itu janji Allah itu. Ketika awak dihadapkan kau, siapa Tuhan? Siapakah engkau? Saya adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Kita adalah hamba yang mesti tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita langgar kesepakatan kita dengan Allah, kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang mesti tunduk dan taat terhadap aturannya, kini awak langgar. Malu awak ke diri awak sendiri. Ba itu juga di Minangkabau. Ada tata keramahnya, ada aturan-aturannya yang perlu awak pelajari. Belajar adat budaya alam Minangkabau sampai semester berapa beraja? SD, MTS di SMP dak wasoboknya lah. Apalailah di SMK. Tapi indak baik itu adat Minangkabau. Walaupun ndak ada mata pelajarannya, tapi tidak akan berhenti kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dalam adat Minangkabau. Contoh alam tak kambang jadi guru. Letakan ayo le. Sia guru di SD wak dulu mau dia caronyo ngecek le tabayang je dak wak. Anan jadi cemeh dak wak. Caro guru nan mengecek di waktu SD itu nendak lurih baca alam tak kambang jadi guru. Ada guru nan cadel dulu. Itu jadi pembicaraan sampai kini. Termasuk bully. Beko ka bully lo cerita. Kalau apa tuh ngecek tuh alam tak kambang jadi gulu. Dak pandainya WR. Itu jadi pembicaraan tuh sampai kini. Dari ketek dulu masih belum tapui salemonya dia oleh takana dia apanya mengecek mode itu, gurunya mengecek mode itu. Sampai kini jadi bahan cerita, malahan menjadi bahan ketawaan. Padahal ilmunya ndak seketek.
Ya. Tu nan bago Tagalak. Ayo nama jaliak ke belakang tu. Bago dek galak. Ada yang lucu. Atau takana guru ada ngecek model itu enggak. Mulai. Jadi itulah dia ya. Kemudian fungsi sumbang dua baleh cik lai sebagai aturan untuk menjaga wanita Minangkabau agar tetap sebagai wanita yang terhormat, dipandang seadat serta dapat menjaga keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepadanya. Konyo sumbang dua baleh. Duduk ndak ada orang nan malarang. Kok modea jua awak duduk ndak ada orang nan ke mana gua awak ada. Baik tujuh laki-laki. Indak hanya padusi saja. Kok modea nalah ka duduk awak ndak ada orang nan kama mainget awak. Di maja ndaknya. Tapi perhatikan. Yang sumbang dalam adat Minangkabau. Sumbang dalam Minangkabau. Sumbang duduk. Baanan sumbang duduk. Duduk nan sopan bagi perempuan Minang adalah basimpuah. Bukan baselo. Macam laki-laki. Kok nan laki-laki duduk nan sopannya yo baselo. Indak tagak lutui. Tagak lutui. Apalagi tagak lo lutui kaduanya. Bapagui lo je tangan. Allah bantu baru indak tajua. Siapa nak muah mencontohan? Ada kira-kira nak muah mencontohan? Naik lutui keduanya tu pagui je tangan kedua tu. Latan dagu ada teh lutui tu. Lata bayang bentuk aja. Kira-kira bentuk aja tu. Lai bentuk orang jualnya. Cuma CME-nya dia apa tadi? Bentuk baru indak tajua. Lah jale awak duduk di forum nan rami. Lama yo duduk indak bata ba etika. Naik kaki cie, pagui lutui, letak ada gua di situ. Sudah tu pangana manarawang, antah kelah dipikiannya. Bara bali. Lantas pikirnya, lah habis chip tu main baik ko dak do chip lai. Kita tahu chip? Yang produksi tahu chip? Ada yang tahu chip? Bara tinggal chip alai. Ada chip lai. Ni ada nama wali, ada nan sedekah. Ya, nan bersedekah. Chip game online yang dibikin orang Yahudi. Dari sekarang saya katakan itu haram. Jadi kalau main chip ya dosa. Bukan Ustadz saja yang mengatakan itu haram. Kalau definisi judi, kau sampai ke chip stay. Orang main chip tu malah kau sampai ke main chip cerita. Masalah duduk. Sumbang duduk. Awak duduk bersama-sama bercerita kawanlah datang dari rantau jauh-jauh awak macik HP. Duduk bersama-sama. Pacik HP cik seorang, sibuk je HP seorang. Kawanlah jauh-jauh datang. Awak sibuk je HP. Indak balayani kawan secara maksimal. Duduk di lapau diminta teta luah minum teta luah sorang-sorang cerita main HP sorang-sorang. Layak kau latakan tu mata pulang. Kawan dari rantau pulang tadi. Ndak ada tentu cerita. Sibuk dek chip saja. Beko habis ngemis ke kawan. Dia sedekah je. Dia sedekah je. Sibuk dek itu saja. Iya ada itu. Kalau apa ndak pernah satu main itu mencaliknya cok. Itu di mana-mana saja gini. Di mana saja tampek duduk keramaian gini. Indak ditampek minum, indak ditampek makan, indak di sekolah. Ikut kau dak talaga ada sagan-sagan jo guru kini kau chip banyak gini kau. Ada 2B gini kau. Alati bolo di luar bisa di spin gini kau. Bisa dibuta gini kena. Ada pek sabe kan bisa dijual beko tu. Bara gini. Bara 65.
Kalau awak membali, saya yang tahu aragonya. 65 membali, menjual 65 lo menjual. Berarti lay kurang tahu perkembangan, berarti kurang seketek peminatnya sih kau. Kalau ambo tampil lain ngajantanya jaleh dinyo. Kalau menjual segitunya Ustaz. Kalau membali wak mahal seketek. Nah, kan itu. Ini sangat berpengaruh besar ini. Masalah duduk tadi, indak laki-laki, indak padusi, kalaulah ape di tangannya, indak kenalnya jauh orang lain, siapun dan di sampingnya. Kadang-kadang lah 3 kali orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ndak tadanga ada inyo sama sekali, dek sibuk je HP-nya. Kadang-kadang menelepon kawan, ditengok dan kan diangke jo carui nyang jawein. Paja aku mana telepon jo, sumbang jo jadi. Lah jale kadang-kadang orang tuanya yang menelpon karena hampi-hampi ke superwin. Tak gaduh spin nyarinya. Tahu lo Ustaz kau caru main tu mah. Sekidak ndak bisa diota di orang. Sekedar tahu. Karena sekian banyak dari kawan-kawan Ustaz yang Ustaz paci kuduknya Allah main nikoma. Tak caliak jurnya. Nampak situ big win, super win. Jadi ada istilah-istilah populer di dalam itu. Jadi Ustaz tanya, "Nen big win ko apa? Ada big win?" Cara bahasanya menang besar, menang gadang. Super win, secara bahasanya kemenangan yang super. Bara kemenangan yang paling super tuh, saya yang tahu. Awak kini cek tak tahu lah, aku tahu apa tuh awak main iko kan itu jawe. Ya. Kalau dia apa, dia Ustaz sekadar istilah itu jalan. Istilahnya harus jelas. Cara mainnya sampai kini haram ada di HP kok. Aplikasi. Nah gitu prinsip. Bukan awak ndak tahu. Awak ingin tahu baal modenya sehingga ndak di otak saja dulu. Tapi indak terlibat dalam hal itu. Itu awak kalau laki-laki Minang. Itu ya padusi ya. Ini menjaga wibawa kita. Sumbang duduk kalau untuk padusi duduknya baselo. Duduk padusi duduknya basimpuah. Kalau laki-laki duduknya baselo. Jadi ketika duduk di atas kursi, kalau nempadusi, kalau duduk belajar, kira-kira lah model awak duduk biasanya. Ya, perlu awak jago. Kalau padusi rape kaki duduk kalau di kursi, jangan menduduk mencangkuang cangkang. Apalagi duduk di kursi kaki di sebelah kociek, di sebelah si kociek. Iyo bana ro awak lapang tapi tetap juo sumbang. Kalau padusi untuk menjaga kehormatan dan keistimewaannya sehingga bisa dia berwibawa dan dihargai orang lain, pandai menjaga duduk di kursi kaki rape. Kok bisa duduk menyampiang jangan madok ke orang rami. Baca rumah rape diangkek lutut kata cie indah, jangan sampai diangkek lo lutut rape. Sehingga berharisma ada wibawa kita sebagai seorang perempuan. Kalau laki-laki mau dituju duduk berwibawa seorang laki-laki. Kok duduk di lantai, duduk secara baselo. Kok duduk di kursi, jangan bak katua awak pulau duduk. Ya. Kok naik lo duduk lah jale guru di muka, awak duduk di kursi. Aki mau deko lo cie. Takah atau indak? Kok contoh indak mengapur contoh. Kadang-kadang duduk di kursi modeko. Kalah lo duduk guru dinya di muka. Kalau laki-laki Minang duduklah cara elok-elok. Kok bahasa lolo di indak sumbang juo dicaliak. Nah, itu dia ke masalah duduk. Jadi yang padusi kakinya rape ya. Rapekan paho tu sehingga rok tu rapi turunnya tertutup aurat awak tu menyampiang kalau dapet. Nah. Kemudian jika berbonceng
duduklah dengan posisi menyamping. Kini kadang-kadang kan situ letak kelemahan padusi kini. Ndak pandai menjaga wibawa, ndak pandai menjaga kehormatan. Lah jale awak membonceng pakai rok, duduklah mengangkang, bangke rok tinggi-tinggi, duduk mengangkang di belakang. Ndak beretika. Ndak pandai menjaga wibawa. Lama lo galak mencari-cari dia tionda tu nah. Kadang bonceng tigo, batigo bonceng ini. Lah lo mencari di tengah jalan gadang, lah jale awak sumbang di pandang orang, galak juga alai. Artinya kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Awak ke kuliah. Di kuliah kok kalau awak ndak pandai menjaga wibawa, itu alamat akan mudah dibully. Akan sasaran bully nanti. Nanti kita hubungkan apa itu bully. Tapi jadi dulu sumbang duduk ya. Sumbang duduk. Coba apa dulu ya? Ado sumbang duduk, ado sumbang tagak, ado sumbang jalan, ado sumbang kato. Ampe. Tolong perhatikan, tidak usah dicatat dulu. Tolong perhatikan ke depan. Ado ampe sumbang. Yang di belakang perhatikan, dengar suara Ustadz di belakang. Yang pertama sumbang duduk. Kemudian sumbang tagak. Kemudian sumbang jalan. Kemudian sumbang bakato. Coba ulang lihat. Ampe. Berarti lah sudah ada sapatigo. Tapi pengertiannya, kok sumbang duduk Allah tadi. Dan sumbang tagak. Kalau saya lihat sumbang tagak, kok padusi dilarang tagak di muka pintu atau di muka janjang. Jangan berdiri atau jangan tagak di tepi jalan jika ndak ada nanti. Kemudian sumbangnya tagak dengan laki-laki yang bukan itu juga laki-laki. Bukan muhrim awak, sumbangnya tuh. Sianan muhrim awak dan mahram awak yang haram kita nikah. Yang makna mahram itu atau yang kita pakai bahasa Indonesianya muhrim, dalam bahasa Arab itu namanya mahram. Ya, mahram itu adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Itu lain ndak bata wudunya bahasa awak di Minang, lain ndak bata wudunya basentuhan kuli awak jinyo, yang padusi laki-laki ya padusi itu, atau yang mahram tu. Nah, aku indah entah di ma kenalnya, entah di ma tahunya jo padusi itu. Lah lama lo tagaknya di tepi jalan. Nan padusi dia sekali-sekali basobok jo laki-laki, dapet lo laki-laki nan gagah nan ganteng lo. Apa raso bangga lo tagak di tepi jalan jo laki-laki ko. Ndak tahu rasanya itu sumbang. Ndak kenal lo. Kau kampungan siko kau kampungnya siko tabu dia SMK satunya. Kemudian lah lama lo pacik-pacik tangan di tepi jalan tuh. Jangan pacik tangan bajalan lai. Tagak saja di tepi jalan yang bukan muhrim lah sumbang secara adat Minangkabau. Itu sumbang tagak. Di kalau padusi kana-kana jan tagak di pintu. Jan tagak di janjang. Yang bahayanya tagak di pintu. Rok jarang jadi tontonan di orang tuh. Malu kita, hilang wibawa kita padusi. Lai pakai rok tuh, tagak di pintu. Apa lai dak pakai rok? Pakai sirawa pendek atau sirawa hawai singkik saja di rumah. Tagak lo di pintu, mencari lo keluar. Ndak ada etika, indak baradai. Padusi ko yo payah. Secara auratnya banyak. Tapi yang mampu menjaga auratnya dengan baik, dia tidak akan hanya mulia di sisi manusia,
tapi akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, selama kamu mampu menjaga auratmu, kamu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau padusi Minang, sumbang tagak, jan tagak di pintu, jan tagak di janjang, kemudian jan tagak jo laki-laki yang bukan muhrim awak di tepi jalan. Kalau dak tepi jalan lah boleh Ustaz. Jangan di tapi jalan kan pek rami itu. Apalagi di tapek ya nan tapek nan sepi, tapek nan langang. Di tapek nan rami saja ndak boleh awak tagak jo laki-laki dan bukan muhrim awak. Nah, apalagi di tapek langang. Kini kan bacari tapek langang dah awak. Makanya di lapehan nerima orang di arah haripan kateh paya jana dojo dan pai malam-malam baduo-duo kesinan. Lai talok pai kateh tu lai pai baduo-duo. Nak ditangkoknya di harimau itu bahasa Minang ya. Nak tangkoknya di inyek, salah tingkah, salah kurena, salah laku, alam akan menghukum. Cobalah. Kini masih ada peringatan, diingatkan oleh alam takambang jadi guru tadi, hanya baru ternak yang diterkamnya itu. Itu maingan ke manusia, alam takambang jadi guru. Kini kajawi kami coba baru. Besok kok macam-macam jadi babuek maksiat je manusia yang ada di sikol. Manusia kok kami kunyah kepalanya. Saya tahu berita ada harimau di kota Solo dah viral di Sumatera Barat ya, bahkan sampai ke nasional ya, BNPB itu. Baik ini lun sobok leh. Di harimau tu apakahnya jagonya malam saja? Indah. Siangnya jagonya, baiklah berdua-dua gini ke arah kate atau ke arah mana. Nak manarimo jatah tu. Alam tak kambang jadi guru. Ini pelajaran bagi kita. Kemudian sumbang jalan, ketika berjalan, kok padusi juga baru lihat. Lebih besar peringatannya kepada perempuan. Padusi Minang harus berkawan. Kalau awak orang gadih Minang, carilah kawan gagak cie, laki-laki atau padusi. Kok nan laki-laki nan muhrim awak. Kemudian dengan anak kecil paling kurang. Jangan berjalan kancang-kancang, jangan berjalan capek-capek. Apalagi mahantak-antak. Jika berjalan dengan laki-laki, berjalanlah di belakang. Jangan berjalan menghalangi jalan ketika bersama jo kawan sama gadang. Kok berjalan jo kawan sama gadang, jangan mambek-ambek kawan. Kok ada nan laki-laki, suruh nan laki-laki dulu, biar kami di belakang. Kini kan ndak pandai menjaga wibawa. Lajale awak padusi, erok agak sampi lo skete, agak ketat lo. Berjalan lo di muka laki-laki. Itu gaduh laden. Judul lagunya tu. Jale erok pasabue agak sampi skete ketika wasabok je kawan laki-laki babue lo berjalan melenggok-lenggok di muka laki-laki. Itu sumbang cara berjalan. Itu ndak na disuruh, ndak na dia apa laki-laki kok lah maundang namanya itu. Beko dipaci dek kawan laki-laki beko awak berang loh, tapi awak nan maundang. Tapi itu yang perlu kita jaga. Apalagi nanti kamu masuk pada perguruan tinggi, bangku perkuliahan, pandai-pandai menjaga pakaian. Pakaian gadih Minangkabau perlu awak jago. Awak pakai itu kamapai. Ada yang kuliah enggak? Ada yang kuliah? Ada yang sudah diterima di perguruan tinggi? Sudah ada ya? Sudah banyak yang sudah diterima di perguruan tinggi yang lain. Ini laki-laki sudah? Ya. Kalau lewat jago wibawa awak, menjago wibawa ndak perlu diajan-ajan wibawa itu doh. Ndak perlu dibuek-buek wibawa itu doh. Cukup dengan menjago etika dan sopan santun saja. Etika secara adat di Minangkabau yang disebut dengan indak talang buek, indak terlakukan dawak nan sumbang lah aman awak secara itu. Tapi kalau ndak terjaga doh, sumbang duduk
sumbang taga, sumbang bajalan, yang keampe sumbang bakato. Baanang sumbang bakato? Berkatalah dengan lemah lembut, mengeceklah jolama lambui, bakatolah sekete-sekete, agar paham murang mukaswenya. Jangan sarupo murai batu atau sarupo ayatajun. Jangan menyalo atau memotong kepakatuan orang. Dangakan dahulu sampai selesai kata orang tu, baru bekato pulo awak. Menjawe awak berganti-ganti. Mengecek sekete-sekete. Jan cemurai bakicau. Jan cuaya tajun. Ada kawan awak nama dia itu? Iyo ado nan mode itu. Tapi diingean dia awak. Nah laki-laki ada orang mode itu. Mengecek mandarun sen. Nen. Alun selesai ikut tibolo di siko cik lagi kan. Antah adek gago, antah adek kancang motoriknya ndak tahu wak dah penyebabnya. Cuma di adat Minangkabau diatur. Balambe-lambe dengan lemah lembut. Cie-cie awak mengecek tapi mudah dipahami. Serupa apa mengecek oleh paham awak. Ya. Baanan sumbang bakato, bakatolah jolamah lambui, bakatolah sakete-sakete. Sakete-sakete kok istilahnya kok ado ampe nang kawak sampean cie-cie dulu. Jangan sekali ampe sampean ndak paham orang. Ya. Anan sumbang dua wale itu sekali dua wale saya pak sampean ndak kesengarati awak. Konya pahami sekete-sekete. Sampai empe ya. Masih ada waktu kita berapa menit lagi? Kalau labiah pun tidak ada permasalahan nanti. Masih panjang waktu ini. Ampe baru. Coba ulang balik. Dan sebelah situ, produksi sebelah situ. Yang pertama tadi sumbang apa? Sumbang duduk, pelok duduk awak balik. Jangan sampai baselo serupa laki-laki. Iyo payah panek duduk basimpuh ke Ustaz. Lama jo duduk baselo lay. Karena kita tidak membiasakan. Kalau awak gadih Minang biasakan duduk basimpuh. Kini awak lah payah menjago itu. Jangan ditampe balik lay di rumah jo awak tak membiasakan duduk basimpuh. Karena di rumah lah pakai sofa. Naik lo kaki ke meja. Nonton TV, setel TV, kadang sibuk je HP. Kadang-kadang kan mode itu, tapi dari kini awak jago. Ya. Setidaknya tahan saja awak 10 menit lah bentuk satu latihan mengaplikasikan sumbang dua balik. 10 menit. Dari tahan awak duduk basimpuh 10 menit. Napa dusi? Lai. Alhamdulillah kok nan lai. Sudah tu kok kepacik-pacik lai nak kepucung kaki. Iya atau tidak? Ada yang kepucung kakinya, tahu kepucung? Kesemutan bahasa Indonesianya ya. Kesemutan. Iya. Kalau laki-laki duduk baselo. Kok duduk sampai baralek berjam-jam. Kalau Ustaz lah malami, duduk ampe jam baselo. Kuliah menggari itu. Kalau duduk sampai baralek sama maklum saja. Mode itulah latihannya. Jangan bakisah-kisah bana duduk, jangan batuka-tuka bana duduk, jangan ditagaan lo lutui le. Kalau lah datuk dan gak lutuinya duduk sumbang bana. Konya wak, kok dicalik wajahnya nengka jadi datuk, kau nak pakai kopi haji coklat kau jadi datuk. Iya jadi datuk asa. Ya, ya, kau dah jadi datuk asa latihan duduk selo elok-elok. Jangan bertukar-tukar dua-dua. Nah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz hormati, ampe. Kita tambah ampe lagi. Setidaknya paham wak dan ampe. Duduk taga jalan kato. Ampe. Kemudian awak tambah ampe lagi dulu. Yang kelima sumbang cali. Yang keenam sumbang makan. Yang ketujuh sumbang pakai. Yang ke-8 sumbang karajo. Ulang balik. Sumbang cali, sumbang makan, sumbang pakai,
sumbang karajo. Bisa kita ulang sekali lagi tanpa melihat teks, kamu simpan dalam memori kamu. Sumbang calia, sumbang pakai, sumbang pakai. Terakhir sumbang karajo. Yang keenam tadi sumbang makan. Yang ketujuh pakai. Yang ke-8 karajo. Yang kelima tadi letua. Ya nama kopiah coklat. Yang ke-6 yang ke-5 datuk dah nyimak tu. Tu dah mau menyamak datuk nama. Nya kok dapat menyimak wak jan menyamak. Nya seketek so beda tu nya. Adonan menyimak, adonan menyamak. Jangan sampai menyamak awak di dalam. Ulang balik. Antam aku nak pakai kopiah datuk. Aku ya warna kah? Nembal lilik kau kopiahnya yakin awak. Ada yang kelima tadi. Sumbang calia. Yang ke-6 sumbang makan. Dan ke-7 nampadusi sewalah kida. Sama-sama 1 2 3 sumbang pakai. Yang ke-8 di tengah-tengah sumbang karajo. Bak pahami cie baanan sumbang calia. Lihat. Tunyonan sumbang calia. Kalau tidak jaleh ke belakang, tolong perhatikan, simak elok-elok. Yang pertama, kurang tarati seorang perempuan Minang ketika suku menantang pandangan lawan. Lawannya lawan jenis. Ya. Mencari ke laki-laki, ya. Kalau seorang perempuan indak batarati nyodo, kalau perempuan Minang tu suku menantang pandangan lawan jenisnya. Di kalau awak produksi Minang mbak, kok ada orang mencaliak ke awak, jangan ditantang pencaliannya. Mana kuasa jolah tando awak orang gadih Minang. Kalau laki-lakinya laki-laki Minang mengartinya tu. Ketika dicaliaknya produksi itu, mana kuanya aku orang Minangnya kah? Ambo itu. Kalau ambo menilai produksi ketika basobok di Jakarta, ketika basobok ditampek-tampek di luar Sumatera Barat, bo caliak pada situ. Ketika bertatapan wajah ambo jenya, lalu menakunya korang Minang go. Nilai ngarati jo caro Minang. Kan banyak juga orang Minang nendak ngarati jo caro Minang. Banyak itu. Betapa banyaknya orang Minang yang tidak mengerti dengan cara Minang, yang sampai tidak lagi diakui oleh orang Minang bahwa dia orang Minang. Jangan diakui orang Minang, menjajakkan kakinya saja di Minang, dilarangnya di orang Minang. Siapa? Banyak kini itu. Karena etika lah sumbang. Kok kini kok banyak sumbang bakato. Itu banyak tuh. Itu nan sumbang calia. Dilarang sering melihat jam ketika ada tamu. Tadi kelah mencalia. Lagi kocek sebentar lama ya Pak kalau ngecek kaca. Ketika ada tamu di rumah jangan mencaliak jam, jangan acok-acok mencaliak jam. Tapi kok ada perlu awak sekali saja awak melirik. Oh ndak ya ngerti tamu lah jam 11:30 hari sampai jam 2 hari mah. Iya kalau tamunya orang Minang ngerti lo nya tuh. Iyalah mungkin itu saja perlu ambo permisi lu. Jangan kan itu lagi. Cara awak menghidangkan minuman saja itulah jadi perhatian di awak. Kok nan padusi kok? Kok tiba kawan laki-laki umpamanya ke rirayo besok kok supaya lama kawan laki-laki ku atau nio sabanta awaknya di rumah ada dua caranya. Supaya nak lamanya buat bikinkan kopi panas atau teh panas sehingga lamanya minum. Itu cara Minang. Ba kalau le sanang wak je kawan nak tu, ya nak. Kok ada kawan awak besok apa ya kunjung awak sampai kawan awak kiranya dibuat teh hangat dia. Itu tandanya sanangnya menerima awak supaya awak lama menjadi tamu. Rupanya lain dibuat juga teh
tapi dicampur je ia dingin separuh. Sehingga ketika awak dek baru datang, dek bapa sedang sudah paneh pulo, baru saja tiba baru disuguhkan teh, dirasuk alehnya, lain dak angek mana diminum seketek. Baso basi. Mani rasanya. Diminum sekali lagi. Artinya di situ dak itu saja pemahamannya supaya nak murah minumnya dak itu. Tapi kalau awak laki-laki Minang atau gadis Minang, kalau dingin tehnya dibuat di orang, jangan mula mau jadi tamu di situ. Sebentar sajalah. Assalamualaikum, salam, ba'aka. Aku dia kan lontong gak sepiring, makan lontong sepiring tu, lantuang lontong sepiring tu, sudah makan lontong sepiring tu, minum teh tadi abi-abi. Lah permisi, cukup silaturahim gitu. Assalamualaikum. Berangkat. Dia balamo-lamo. Itu cara Minang. Apakah harus seperti itu? Jangan sampai salah makna lo nanti. Beko kok TS di WN dek kawan mbak. Berarti kan lebih capek lo lah. Ya karena senangnya dan saking gembiranya karena hari cuaca panas bikinkan teh es. Di WN-nya TS. Berarti kan lebih dingin lo daripada air dingin baca buaya ngek tadi. Berarti lebih capek lo pulang lagi capek saya minum pulang. Ya suhana. Ya itu sumbang. Caliak tadi ya. Cuma caliak lah paham. Yang keenam sumbang sumbang makan baanan sumbang makan. Jadi siko saja lah lebih tua. Tapi sayanglah waktu kita 1,5 jamnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Ya. Ya, yang keenam sumbang makan. Baanan sumbang makan. Kok awak makan? Jangan makan sambil tagak. Jika makan dengan tangan, ganggamlah nasi jauh-jauh jari. Bawa kamuncang lambek-lambek dan jangan membuka mulut gadang-gadang. Kau kan wak katua awak saja pai makan tampek baralek. Tidak ada tampek duduk makan sambil tagak. Kan ada lo kini namanya tu. Urang kayo-kayo gadang baralek. Ndak beretika. Tidak ada tampek duduk makan sambil tagak. Indak lebih daripada nanba. Ndak apa ngecek awak ngecek tu. Ya, jadi kalau ada tampek baralek, kok baa juo kondisinya. Kok iyo bana makan di tampek orang baralek nan kayo nan pestanyo mewah. Jangan makan sambil tagak tando awak orang Minang. Kemudian kok makan jangan capek-capek. Suwoknya kadang-kadang nganggo muncung kadang-kadang nak capek abi nasi, nak banyak nasi tak makan, takut diambil dari orang lain. Wah ambil saganggam gadang. Lu muka muncung kadang-kadang takut ke diambil dari orang lain, takut ke kurang di awak. Kalau awak orang Minang jangan sarupa itu. Dia jauh-jauh jari. Pembagian kacang pamonya, kacang goreng atau yang kacang Garuda umpama. Ambil jeko. Jauh-jauh jari tapi panuh sampai ke dalam. Panuh sampai ke dalam. Jangan mudah ikut. Ambil jauh-jauh jari. Baso basi. Menjago wibawa. Kok kan indah. Ya betul. Kok tiba pembagian kacang Garuda datang dalam piring. Tiba di jatah awak mau ikut cara ambil. Ndak taluk juga dapat kau cek lain. Ada itu saku cek lain dulu kan. Jangan sampai mode itu. Ko iyo ditampek kawan bana, ko iyo ditampek saudara awak bana. Ndak boleh. Jago sumbang dicalik. Kemudian sumbang pakai. Aku pakaian terutama jo pedusi. Laki-laki para lujo menjaga pakaian. Kok jangan mengenakan baju nan sampi. Sudahlah sampi jarang pulo. Ndak boleh menampakkan rasio tubuh. Apalagi nanti simbah kateh. Pakai baju. Tat. Ya, pakai lo serawa ketat. Baju ndak sampai ke bawah. Sehingga pinggang nampak. Ndak pinggang saja nampak adalah. Sampai ujung-ujung celana dalamnya itu nampak. Bangga pulo jadi orang. Itu tidak seketik.
Kok ado awak nan mode itu kamu ko rubah lana malu gitu. Artinya di siku awak ndak ingin dihormati di orang. Tapi kalau lah awak ingin dihormati di orang, pandai saja awak menjaga sumbang makan, sumbang pakai. Sumbang pakai mana itu? Kini kan bangga makai Sarawak ketat. Taroroh lo ke bawah seketek. Baju sawi lo ke bawah. Kolor banaian lo ke ate. Sehingga nampak mereknya. Boleh laki-laki? Laki-laki banyak jualan mode itu. Kok laki-laki sanang bananya caliak padusi mode itu tuh. Sanangnya, tapi apa nilai kamu di mata laki-laki? Kalau kamu perempuan. Untuk orang lain saja, untuk orang banyak saja, dia tak mampu menjaga dirinya, apalagi terhadap suaminya nanti. Ikut yang menjadi istri awak kau jatuh tapai nilai awak di muka laki-laki nan bapandai menilai. Sumbang pakai saja lah jatuh tapai nilai awak dinya. Awak acak makai itu ya? Lain dak? Mudah-mudahan indah. Kok iyo ada pernah awak pakai mode itu? Kok ada pakaian mode itu? Simpan dah lai. Jangan dipakai je lena. Kau tak dapat lagi awak bisu. Jatuh. Anak-anak Bapak, nama Bapak hormati dan generasi Minangkabau di masa ke depan. Iko kan alun tahu bahwa lah. Kok nan laki-laki kok nang jadi datuk, nang jadi mama. Kok nan padusi kenangka menjadi bundu kandung Sumara Anjuang dalam nagari. Lun tentu dah awak lai. Kini awak nan mode-mode iku bisa alun tentu. Allah menggerakkan segala sesuatu atas kehendaknya. Bapak, Bu Ibu, majelis guru yang menghormati. 8 ya. Kita ulang yang pertama. 1 sampai 2 sih kok bunyinya. Sumbang. Sumbang dua. Sumbang taka, neng laki-laki neng katiga sampai sumbang jalan, sumbang bakato. Neng kalimo sebelah situ jadi nang keenam, sumbang cali, sumbang makan. Taku 7 aja ke-8 dan sebelah siko. Sumbang pakai, sumbang karajo, baanan sumbang karajo. Seketek lah ya. Padusi je baru, tapi tidak mengurangi pengertiannya terhadap laki-laki. Pekerjaan perempuan Minang adalah nan ringan, indak rumi. Pekerjaannya berat, serahkan pada kaum laki-laki. Itu kalau Minang, jale-jale sajanya. Beko memangku di sawah jangan disuruh aja padusi, itu kajo laki-laki. Kalau dilihat lagi budaya Arab sana, padusi tak ada kerajo caklah ya. Ya. Kalau budaya Arab dan padusi tak ada, kerajonya hanya di rumah. Kok makannya bahan padusi masak indah, laki-laki pada cari nafkah, laki-laki dan memasak, padusi tinggal makan. Sana. Tapi kalau di awak Minang lai juga ada pertimbangan. Bah sumbang kerajonya. Kok tumbuh di kerajonan barek-barek ndak usah padusi. Biar anak laki-laki. Kok na rumik-rumik ndak usah nan padusi. Biarlah anak laki-laki. Nan padusi kerajonya na ringan-ringan saja. Maetong pitih. Cari pitih biarlah laki-laki. Kok baca mencari jo, kok jo main chipnya, kok jo caronya main pitih. Kok nan padusi main metong pitih. Ya. Maetong pitih. Ya kadangnya banyak budaya Minang mencuci piring, ya. Memasak itu lain ndak rumi garajonya kalau untuk keluarga. Tapi kok untuk masak untuk orang beralek itulah rumi itu. Makanya laki-laki Minang banyak jadi tukang masak ketika beralek karena karajonya rumi. Aku kalau menengah Pak Caliak tadi, kau nak kopiah coklat jadi datuk, anak kopiah putih kau sudah ditukoki. Jadi koki bisa. Lihat tahu koki?
tukang masak. Kasa bahasanya di Biso Minang. Dek tukang kok kasa jadinya, tukang masak. Kalau diperhalus jadi koki. Atau apa bahasa lainnya? Chef. Chef ya. Jadi chef Wak bisa. Amin. Ya, nempadusi bisa juga. Kalau na rumi-rumi jadi chef orang barale, tukang masak ditambah barale chef yo namanya. Ya, cuma dia awak tukang masak dalam bahasa. Ya, tukang masak gulai kambing itu spesial orang itu ndak bisa sembarang orang. Ya, tapi nah jadi kalau awak dalam hal itu perlu kita perhatikan ke depan. Lah 8. Ndak jadi sampai 2 balai. Kak kita sampai juga 2 balai. Iya, kita sampaikan juga 2 balai. Dan ke-9 perhatikan wak lambek-lambek saja. Sumbang tanyo. Baanan sumbang tanyo. Wak apa ampek lagi dulu ya. Sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang bagau, sumbang kurena. Selesainya 2 balai itu. Sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang itu bukan ada ya? Bagau, sumbang kurena. Jadi kalau apa ampe-ampe itu murah mahal. Jadi 3 kelompoknya. Mulai dari pertama sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang berjalan, sumbang bakato. Yang kelima 6, 7, 8 sumbang makan, sumbang calia, sumbang makan. Dan sampai terakhir. Padusi para luapah itu nak. Kalau awak nak jadi gadih panutan dan jadi orang pilihan dek laki-laki Minang ataupun dak laki Minang, orang yang mengerti secara Islam dan kan menjadikan istri sebagai pilihannya adalah orang-orang yang mampu menjaga etika dan adab. Baanan sumbang tanyo. Jan batanyo semacam mauji. Batanyo lah jolamah lambui. Simak lebih dahulu elok-elok dan batanyo lah jaleh-jaleh. Jadi kok kabatanyo wak jan sembarang tanyo. Tanyo jan macam mauji. Kok lah tahu awak ndak usah ditanyo lagi. Ya, itu caranya. Jadi kalau lah tahu awak ndak usah ditanyo. Kemudian kok batanyo jaleh-jaleh. Awak kalau orang Minang kok. Ciek ditanyo, ciek jaweknya, jaleh itu. Kemudian sumbang jawe, lain ditanyo, lain pulau jaweknya. Ya. Kalau bahasanya banyak macam. Ketika menjawe, jawe lah dengan elok-elok. Jangan dijawe asal jangan jawab asal pertanyaan. Jawablah sekadar yang perlu. Ya, saparalu dijawe, tinggalkan yang indak perlu. Jadi kalau menjawe itu mau dituju. Awak di mana tinggal? Ambo tinggal di apa tuh? Di kampung nanti tinggal tuh. Tanyo yang dijawe. Ambo ke kampung nanti. Wak dari mana? Dari desa terpencil bu. Cocok enggak jawenya? Nah, cukup. Awak dari mana? Saya dari Pasilihan bu. Tanya dia orang cek Pasilihan tu di mana? Sebuah nagari ke situ suli air bu atau kampung Ambon. Selesai pertanyaan. Kok jawe lah? Wak dari mana? Dari Pasilihan. Di mana Pasilihan? Woi, Pasilihan suatu daerah yang ndak wasobok dalam peta. Itu ndak tanyo jawe. Dalam peta saya ndak wasobok dah bu jan. Itu lah. Jadi jale-jale saja. Kalau awak orang Minang, ketika ditanyo jawe jale-jale. Jadi sumbang tanyo, sumbang jawe. Itu perlu awak jago. Nang ketiga ke 10 sabale sumbang bagawa. Baanan sumbang bagawa. Kok hubungannya erat dengan bully ya. Jelas sebetulnya yang bully kau le tahu dia awak sebenarnya. Kaitkan jelas ketek bully kau, karena sedikit materinya ya. Nen bully kau ba. Yang pengertian bully kau. Bully kau dari bahasa apa?
Lah bahasa awaknya kok atau lah bahasa orang? Masih bahasa orang. Bully adalah bahasa Inggris. Cumalah awak pakai dalam kesehari-harian awak. Kau awak pakai lo dalam bahasa awak bully, kau apa yang artinya pengertian bully itu? Cimee. Bully ya? Kira-kira lain. Perundungan dalam bahasa Indonesianya. Cemee bahasa Minangnya, banyak kata-kata, dan sebetulnya banyak lagi bahasa yang berkaitan dengan bully itu, yang sifatnya mengejek, menghina, memfitnah, apalagi. Beko kelompokan sajalah bully kau dulu, kau sumbang bagawa, ada kaitannya, tapi termasuk juga jo sumbang kato tadi. Kalau jo sumbang bagawa kok, jika bagawa jo laki-laki, jika hanya diri sendiri yang perempuan, jangan bagawa dengan anak. Jangan bagawa jo laki-laki kalau awak seorang padusi. Kemudian jangan bagawa dengan anak kecil, apalagi ikut permainan anak kecil. Nah, kan bangga lo main anak-anak guys. Pelihara lidah dalam bergaul, ikhlaslah dalam menolong agar senang teman dengan kita. Ini kaitannya erat dengan bully. Kalau awak lagi pandai menjaga diri. Kita lihat pengertian bully. Masih ada 30 menit lagi. 3 menit. Salah Pak, tambah 0 ya Pak. Gadang pengaruh 0 kena. Terus sumbang bakato tuh nah. Jadi 3 cik orang 30 ke cik awak tu sumbang kato seketek saja 3 kecil orang 30 kecil awak seketek bedanya nak puluh setambahnya tapi besar pengaruhnya terhadap makna dan pengertian sumbang. Bullying adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti menggertak, mengintimidasi atau mengganggu yang lemah. Gue pemahamannya dulu. Menggertak, mengintimidasi atau mengganggu yang lemah. Nan lunak makanan nan kareh. Aku dan bahayo dalam bully sekarang. Ini tidak hanya di sekolah-sekolah. Bully itu paling kecil ruang lingkupnya adalah keluarga. Di dalam keluarga awak, acok awak membuli ya di awak. Acok awak membuli ya mak awak. Baca awak membuli ya mak awak. Awak suruh perintah dia guru suruh bali buku cik aragonya sampai 1000. Lama saja awak mengecewakan mak awak. Mak disuruh bali guru bukunya sampai 10.000. Untung 36.000. 2 kali mengecuh dapat chip 1B. Ya nak. 36.000 kali 7 kali 2 72.000. Chip 1B tadi ya 65. Balabi aja 10.000 dapat beli onde-onde ni. Untuk buku weko. Sering kita membuli orang tua kita. Apakah kita menggertak? Apakah kita mengintimidasi? Karena kelemahan pengetahuan orang tua kita yang kadang-kadang tidak menanyakan kepada kita. Awak kicu hayu orang gawe awak beli buku sampai 1.000, awak kecean sampai 10.000. Jadi anak-anak ustadz yang ustadz hormati perlu awak perhatikan itu. Dibully, menggertak, mengintimidasi atau mengganggu yang lemah. Namun kau pahami dulu. Kau pahami dulu. Dan bully ko dalam bahasa Indonesianya anen makna sabananya bully ko lunadole. Bully ko bahasa Inggris yang di Indonesia kan. Tapi apa arti bully itu dalam bahasa Indonesia? Alun ado padanan katanya yang sesuai lah. Nggak ada lah yang padanan kata yang tepat dengan makna yang dimaksud. Bagaimana komode itu? Karena bully itu banyak ruang lingkupnya. Nggak payah mencari padanan katanya satu kata yang menjadi ruang lingkup itu saja. Contohnya menggertak, mengintimidasi, menindas yang lemah. Banyak hal-hal lain. Itu hanya tidak terjadi di sekolah-sekolah sampai ke rumah tangga. Apalagi di sekolah-sekolah itu marak betul sekarang. Mengompas, menggertak adik kelas,
Mantang-mantang awak lah kelas 2 wale, awak makan saja, awak gertak saja adik-adik kelas 2 wale. Belanja adik kelas 2 wale, ada ke awak di kantin. Sudahlah bawai telingo cak. Apa ya godok dan cek. Telingo bawai suruh lo bayi godok makan cak. Awak makan godok inyo nengkam bayi. Itu bully tu. Contoh. Ampe bentuk bully secara garis besar. Wak singkat sajalah waktu ya. 4 bentuk bully secara garis besar. Yang pertama bentuknya adalah ada tamu ya. Ya, masuklah masuk. Mana? Empat jenis tindakan bully ya. Sampai yang pertama tindakan bully yang dikategorikan itu adalah kategori emosional. Yang terpukul oleh bully yaitu emosional seseorang. Dia yang terpukul itu adalah mental. Kalaulah acok-acoknya ditindas, acok-acoknya digertak, acok-acoknya diperlakukan kasar atau dicemeh, yang terpukul itu adalah mentalnya. Sehingga terpukul mentalnya, drop mentalnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri. Datangnya ke sekolah lah camehnya ke digertak adik seniornya. Banyak. Yang produksinya udah itu ya. Aduh, Yona menggertak juniornya kan? Ya. Lain dah. Lesiko lain dah. Ya, yang menggertak itu tidak hanya individu, bisa jadi berbentuk gengnya. Aku sumbangnya dalam begawu nanti. Jangan kan berbantu geng lah, bantu surang sajonya menggertak orang. Nah, ini duta-duta nampaknya ini ya. Duta-duta. Tapi nggak apa-apa. Jadi, yang pertama yang terkena itu adalah secara emosional. Yang diperlakukan itu adalah yang dibunuhnya itu karakter emosionalnya. Sehingga ndak kayaknya karena mentalnya lah karena. Sehingga seorang adik kelasnya takut pergi ke sekolah karena sering kena gertak, sering kena kompas, sering kena pukul dan lain sebagainya, atau sering kena cemeh, itu emosionalnya. Kemudian yang kedua, kategori fisik. Ini yang main pukul. Ya, bully secara fisik itu yang main pukul, main lempar, main jotos. Baru saja wasobo nyuruh nyagi ayo kaki cie. Ang sinanang. Jangan nakik-nakik ang ori. Entah apa permasalahannya nggak jelas, tapi fisik kakinya lah masuk, tinjunya lah laki lo. Itu banyak terjadi. Itu bully secara fisik. Yang terefek langsung nggak ada masalah. Tapi yang lebih pada fisiknya mungkin luka. Tapi yang lebih terluka itu adalah hati. Emosionalnya yang lebih terpukul. Sehingga besoknya wasobo oleh ndak taluk dia oleh. Nampak dia seniornya kok lari. Nampak orang yang menjahit kayaknya kok dia lari. Yang ketiga bentuknya bentuk verbal. Kategori verbal. Kategori verbal, bully kategori verbal itu bentuknya adalah dengan kata-kata. Contohnya memanggil seseorang dengan nama bapaknya. Misalnya namanya Susi, apaknya si Amir. Hei Amir. Lajaleh padusi panggilnya nama apaknya. Mir. Itu bentuk bully, bentuknya remeh. Tapi akan memukul mental seseorang. Apalagi dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Contohnya, bro. Itu contoh. Ya. Ro. Celing hari. Nah, kan itu contoh kan. Kok ruak tadi itu warua. Kok ro tadi itu karo. Itu kan contoh. Itu panggilan-panggilan yang tidak baik seperti itu namanya bully juga. Ya. Apalagi panggilan-panggilan jo carui. Woi empe kuang lu. Bahasa apa itu?
Itu bully ya. Itu bully secara verbal, secara kata-kata. Ya. Dan sampai yang terakhir, kategori cyber. Kategori cyber. Anan bully kategori cyber melalui internet, melalui sosial media. Yang kamu lebih kenal sekarang, ya, Ade Armando. Itu fakta atau tidak itu? Fakta. Apakah itu bully? Bisa jadi bully. Disebarkan di media internet. Kalau ndak ada internet kan ndak tahu ada. Ndak malu Ade Armando dia wak. Karena bonyok-bonyok kepalanya berdarah hanya mode itu dek mahasiswa. Tayo mahasiswa antai ndak tahu lah. Allahu a'lam itu. Nah, itu melalui sebab. Baik tujuh dia awak-awak aku. Kadang-kadang kawan sedang lama tak kalau dalam lokal tangangolo muncul lama leleh lo iyakinya deh foto deh kawan sudah tuh disebarkan di WA, disebarkan di Facebook. Itu bully juga namanya tuh. Bahaya efeknya tuh. Kalau lah tahu kawan-kawan sudah tuh dikirim lo dek kawan KP-nya balik. Sehingga tahunya, ilo dan dipoto dek kawan kok. Sehinggalah malunya itu bentuk bully. Yang terpukul olehnya tidak hanya fisik saja, tapi yang paling berat yang terpukul itu adalah mental. Ini makanya dilarang bully. Kalau di kuliah besok jago-jago itu nak. Makan dia iseng-iseng kayak wak foto kawan sedang lalu jala-jali jo sedang tanggangu wak agi kacang cie di munculnya itu wak foto. Sudah tu wak kirim di media ke media sosial kan, ke sosial media kan. Sudah tu wak galak-galak bangga jo. Kawan lah malu jo bantuknya lah buruk lah. Diwek lah dipaburuk lah cek lai. Kan malunya tu ah. Nah, jangan sampai mode itu nanti. Jaga itu. Tapi kalau mampu wak bagawa ya, mampu menjaga sumbang dua baleh tadi, bullying itu ndak ada dia wak. Mungkin itu saja dulu, sumbang dua baleh dan kedua baleh adalah kurenah atau perilaku. Kalaulah tarangkum dan sabaleh tadinya tak kumpulnya dalam sumbang kurenah. Ajo nan kawak buek bisa jadi contoh. Ajo nan kawak buek bisa jadi teladan. Tidak kan de orang lain, setidaknya de adik-adik awak di rumah bisa jadi contoh awak. Kau jangan kan de orang lain jadi contoh leh. Malahan awak jadi bahan bullying ya. Bahan bully di adik awak di rumah. Uni pakai sirawa sampai badan gadang jah. Tu bully juga tuh. Makanya jangan banyak makan. Karena awak banyak makan di CMN di adik awak. Bentuk bully juga jadinya. Nah, jadi hati-hatilah dalam hal iko. Mudah-mudahan anak-anak bapak ke depan mampu menjaga dan mensiasati bagaimana kita bisa menjadi kalau wanita-wanita terhormat, kalau laki-laki yang terpandang dan dihargai dalam keluarga dan masyarakat kita. Jadilah kita orang yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Apalagi kita laki-laki Minangkabau dan gadih Minangkabau, jadilah gadih-gadih dan bujang-bujang yang bermanfaat bagi ranah Minangkabau. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran berharga bagi untuk menaungi hidup ke depannya dan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang senantiasa memperhatikan akhlak yang di depannya. Mungkin itu selanjutnya ada ya, acara selanjutnya mari kita dengarkan dulu Duta Genre Kota Solo. Ada beberapa yang akan disampaikan, contoh
itu kita persilahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Solok beserta Majelis Guru dari SMK Negeri 1 Kota Solok dan juga seluruh peserta pesantren Ramadan yang berlaku. Oke, kali ini kami dari Duta Genre Kota Solok akan sedikit memberikan materi tentang seputar genre. Oke, kalau belum kenal nggak asik ya. Oke, kayaknya kita perkenalkan diri dulu. Mulai dari mana? Mulai dari ujung. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Adam Marsal. Bisa teman-teman panggil semua Rizky atau Rizky. Berasal dari SMA Negeri 1 Solo. Dan alhamdulillah pada pemilihan Duta Genre tahun 2022 kemarin dinobatkan sebagai Harapan 2 Duta Genre Putra Kota Solo tahun 2022. Terima kasih.